Di tengah dinamika pasar yang terus bergerak, investor perlu mencermati berbagai sentimen utama, baik dari global, regional, maupun domestik. Karena setiap perkembangan dapat mempengaruhi arah pasar dan alokasi investasi. Faktor geopolitik, arah kebijakan bank sentral, pergerakan komoditas, hingga indikator ekonomi kawasan masih menjadi perhatian utama dalam membaca momentum pasar saat ini. Dari dalam negeri, arah kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi fokus, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar, serta mendukung prospek pertumbuhan ke depan. Untuk memahami implikasi terhadap pasar dan strategi investasi, mari kita simak pemaparan dari Bapak Mirdal Gunarto selaku Economic Researcher BTN. Sentimen global bergerak lebih konstruktif seiring meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sinyal kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran membantu menurunkan kekhawatiran pasar terhadap gangguan rantai pasokan global, terutama pada jalur energi utama. Harga minyak yang sebelumnya sempat menjadi sumber volatilitas, kini kembali terkoreksi ke level yang lebih terkendali. Brent bergerak di kisaran $72,61 per barel, kembali di bawah level $75 per barel. Meredanya tekanan harga energi ikut menekan volatilitas pasar, tercermin dari VIX Index yang turun ke kisaran 17,65 sampai 18,89, sekaligus membuka ruang bagi investor untuk kembali mempertimbangkan masuk ke aset beresiko. Di tengah kondisi tersebut, dolar indeks DXY masih bertahan kuat di kisaran 101,11 sampai 101,61, sehingga tetap memberikan tekanan pada mata uang global. Namun, yield US Treasury 10 tahun mulai turun ke kisaran 4,37% sampai 4,39%. Sejalan dengan meredanya premi risiko energi. Sentimen positif juga terlihat dari Dow Jones yang ditutup menguat pada rekor tertinggi di level 52.319. Dari kawasan Asia, sentimen pasar ditopang oleh perbaikan indikator aktivitas industri China, di mana NBS Manufacturing PMI China naik dari 50 menjadi 50,3 pada Juni 2026, menandakan aktivitas manufaktur kembali berada di zona ekspansi. Perbaikan data tersebut memberi sinyal bahwa pemulihan sektor real China mulai berjalan lebih stabil, didukung pesanan pra-pengiriman dan volume ekspor yang kuat. Sentimen ini turut menopang mata uang regional seperti CNY, DHB, dan MYR terhadap dolar Amerika Serikat, serta memperkuat ekspektasi masuknya kembali arus modal ke emerging market Asia. Dari domestik, fokus pasar tertuju pada bauran kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia telah menaikkan BI rate secara akumulatif 100 basis point menjadi 5,75% sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah di tengah kuatnya tekanan eksternal. Kebijakan ini turut diikuti kenaikan tingkat bunga penjaminan rupiah LPS sebesar 25 basis point. Di sisi fiskal, pemerintah menyepakati postur RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di kisaran 5,8% sampai 6,5%. Target tersebut diharapkan ditopang oleh multiplier effect program prioritas, termasuk makan bergizi gratis atau MBG dengan alokasi APBN sebesar 224,6 triliun rupiah yang diarahkan untuk mendukung indikator sosial dan daya beli masyarakat. Rupiah masih bergerak dalam tekanan dan mendekati level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat dengan kisaran 17.903 sampai 17.957. Tekanan ini dipengaruhi oleh kuatnya dolar global, kebutuhan falas akhir bulan, terutama untuk dividen dan haji, serta inflasi domestik yang naik menjadi 3,34% year on year pada Juni 2026. Sementara itu, pasar obligasi domestik masih menawarkan imbal hasil yang kompetitif. Yield Sun 10 tahun berada di kisaran 7,16% sampai 7,17%. Dengan kepemilikan investor global pada Sun Indonesia meningkat menjadi 884,25 triliun rupiah pada akhir Juni 2026. Hal ini mencerminkan minat asing yang mulai kembali secara bertahap. Selain itu, meski PMI Manufacturing Indonesia turun ke level kontraksi 46,9,
likuiditas domestik masih menjadi penopang utama, dengan M2 tumbuh solid 10,8%. Selain itu, penempatan dana SAL hingga 400 triliun rupiah pada Bank Himbara diharapkan dapat menjaga transmisi kredit ke sektor real. Setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber, kita dapat melihat bahwa pasar saat ini masih bergerak dalam dinamika yang cukup dinamis. Sentimen global, perkembangan regional, hingga kondisi domestik saling mempengaruhi arah pasar. Mulai dari geopolitik, kebijakan suku bunga, pergerakan nilai tukar, hingga likuiditas dalam negeri. Oleh karena itu, investor perlu mencermati setiap perkembangan dengan lebih selektif dan tidak hanya berfokus pada potensi imbal hasil, tetapi juga pada bagaimana resiko portofolio dapat dikelola dengan baik. Dalam kondisi tersebut, strategi investasi yang bijak adalah strategi yang disesuaikan dengan tujuan, horizon investasi, dan profil resiko masing-masing nasabah. Bagi nasabah konservatif, instrumen yang lebih defensif seperti reksadana pasar uang dan SBN Perdana dapat menjadi pilihan. Bagi nasabah moderat, diversifikasi antar kelas aset seperti reksadana pendapatan tetap dan obligasi pasar sekunder dapat menjadi pilihan. Sementara, bagi nasabah dengan horizon lebih panjang dan agresif, peluang pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara bertahap dalam reksadana pasar saham dengan tetap menjaga batas resiko yang terukur.